Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salah satu senjata setan untuk membinasakan manusia adalah dengan marah. Dengan cara ini, setan bisa dengan sangat mudah mengendalikan manusia. Karena marah, orang bisa dengan mudah mengucapkan kalimat kekafiran, menggugat takdir, ngomong jorok, mencaci abis, bahkan sampai kalimat cerai yang membubarkan rumah tangganya. Karena marah pula, manusia bisa merusak semua yang ada di sekitarnya. Dia bisa banting piring, lempar gelas, pukul kanan pukul kiri, bahkan sampai tindak pembunuhan. Di saat itulah, misi setan untuk merusak manusia tercapai. Tentu saja, kesalahannya tidak selesai sampai di sini. Masih ada yang namanya balas dendam dari pihak yang dimarahi. Anda bisa bayangkan, betapa banyak kerusakan yang ditimbulkan karena marah. Menyadari hal ini, Islam sangat menekankan kepada umat manusia untuk berhati-hati ketika emosi. Banyak motivasi yang diberikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam agar manusia tidak mudah terpancing emosi. Jangan marah, bagimu surga. H.R. Tabrani. Agar kita tidak terjerumus ke dalam dosa yang lebih besar, ada beberapa cara mengendalikan emosi yang diajarkan dalam Al-Quran dan Sunnah. Yakni 1. Segera memohon perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dari godaan setan, dengan membaca ta'awuz, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Karena sumber marah adalah setan, sehingga godaannya bisa diredam dengan memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari sahabat Sulaiman bin Surd radhiyallahu anhu, beliau menceritakan, suatu hari saya duduk bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika itu ada dua orang yang saling memaki. Salah satunya telah merah wajahnya dan urat lehernya memuncak. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sungguh saya mengetahui ada satu kalimat, jika dibaca oleh orang ini, marahnya akan hilang. Jika dia membaca ta'awuz, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, marahnya akan hilang. H.R. Bukhari dan Muslim. 2. Diam dan menjaga lisan. Bawaan orang marah adalah berbicara tanpa aturan. Sehingga bisa jadi dia bicara sesuatu yang mengundang murka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itulah, dia merupakan cara mujarab untuk menghindari timbulnya dosa yang lebih besar. Di saat kesadaran kita berkurang, di saat nurani kita tertutup nafsu, jaga lisan baik-baik, jangan sampai lidah tak bertulang ini menjerumuskan Anda ke dasar neraka. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jika kalian marah, diamlah. H.R. Ahmad. 3. Mengambil posisi lebih rendah. Kecenderungan orang marah adalah ingin selalu lebih tinggi, dan lebih tinggi. Semakin dituruti, dia semakin ingin lebih tinggi. Dengan posisi lebih tinggi, dia bisa melampiaskan amarahnya sepuasnya. Karena itulah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan saran sebaliknya. Agar marah ini diredam dengan mengambil posisi yang lebih rendah dan lebih rendah. Dari Abu Dzar radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menasehatkan, apabila kalian marah, dan dia dalam posisi berdiri, hendaknya dia duduk. Karena dengan itu marahnya bisa hilang. Jika belum juga hilang, hendak dia mengambil posisi tidur. H.R. Ahmad. 4. Ingatlah hadis ini ketika marah. Dari Muaz bin Anas al-Juhani radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, siapa yang berusaha menahan amarahnya, padahal dia mampu meluapkannya, maka dia akan Allah panggil di hadapan seluruh makhluk pada hari kiamat, sampai Allah menyuruhnya untuk memilih bidadari yang dia kehendaki. H.R. Abu Daud dan Tirmidzi. Subhanallah,
Siapa yang tidak bangga ketika dia dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di hadapan semua makhluk pada hari kiamat, untuk menerima balasan yang besar? Semua manusia dan jin menyaksikan orang ini maju di hadapan mereka untuk menerima pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pahala ini Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada orang yang hanya sebatas menahan emosi dan tidak melampiaskan marahnya. Bisa kita bayangkan betapa besar pahalanya ketika yang dia lakukan tidak hanya menahan emosi, tapi juga memaafkan kesalahan orang tersebut dan bahwa membalasnya dengan kebaikan. Satu lagi hadis yang bisa Anda ingat ketika marah, agar bisa meredakan emosi Anda, dari Ibnu Umar, siapa yang menahan emosinya maka Allah akan tutupi kekurangannya. Siapa yang menahan marah, padahal jika dia mau, dia mampu melampiaskannya, maka Allah akan penuhi hatinya dengan keridhaan pada hari kiamat. Diriwayatkan Ibnu Abi Dunya dalam Qada al-Haw, dan dinilai hasan oleh Al-Albani. Ya, tapi yang sulit bukan hanya itu. Ada satu keadaan yang jauh lebih sulit untuk disuasanakan sebelum itu, yaitu mengkondisikan diri kita ketika marah untuk mengingat balasan besar dalam hadis di atas. Umumnya orang yang emosi lupa segalanya, sehingga kecil peluang untuk bisa mengingat balasan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan bagi orang yang bisa menahan emosi. Yang penting, Anda jangan berputus asa, karena semua bisa dilatih. Belajarlah untuk mengingat peringatan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan ikuti serta laksanakan. Bisa juga Anda minta bantuan orang di sekitar Anda, suami, istri, anak Anda, pegawai, dan orang di sekitar Anda, agar mereka segera mengingatkan Anda dengan janji-janji di atas, ketika Anda sedang marah. 5. Segera berwudu atau mandi. Marah dari setan dan setan terbuat dari api. Padamkan dengan air yang dingin. Dari Urwa As-Sadi radhiyallahu anhu, yang mengatakan, sesungguhnya marah itu dari setan, dan setan diciptakan dari api, dan api bisa dipadamkan dengan air. Apabila kalian marah, hendaknya dia berwudu. H.R. Ahmad dan Abu Daud. Beberapa pakar menganjurkan untuk berwudu, tanpa diniatkan sebagai sunnah. Terapi ini dilakukan hanya dalam rangka meredam panasnya emosi dan marah. Dr. Muhammad Najati mengatakan bahwa air yang dingin bisa menurunkan darah bergejolak yang muncul ketika emosi. Sebagaimana ini bisa digunakan untuk menurunkan tensi darah tinggi. Karena itulah, di masa silam, terapi mandi digunakan untuk terapi psikologi. Wallahu a'lam bishawab. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.